kita cari adalah power. Power. Semua alat nanti yang kita cari adalah power. Karena untuk menggunakannya itu pasti beralat ini mana powernya? Konter. Alatnya berfungsi, ya. Kita cari lagi. Kalau suction itu kan menyedot apa mendorong? Menyedot. Apa yang disedot? Cairan. Cairan atau Kotoran. kotoran atau mukus, ya. Mukus yang ada di mana? Di paru-paru. Saluran pernafasan. Di saluran pernafasan. Saluran pernafasan yang bagian mana? Ya, bagian oral saja dan itu, ya. Kalau masuk lagi ke dalam itu pada pasien dengan intubasi yang dipasang endotrachea tube, ya, yang sampai dalam, ya. Itu nanti di mata ajar critical care nursing itu close suction. Kalau close suction itu sistemnya close, tertutup, nggak ada pasang-pasangan begini. Memang sudah ada khusus, ya. Kalau ini kenapa dinamakan open? Karena ini masih terbuka, kita pasang lagi kateternya. Kalau close nggak ada lagi begini, sudah nempel ada di ventilator, ya. Nah, persiapannya apa? Jadi nanti harus cek dulu di persiapan alat. Di rumah sakit juga harus cek dulu. Kak, banyak dahak. Kadang-kadang nanti misalnya kalian ditaruh di persyaratan ada ruang khusus buat pasien yang terpasang tracheostomi, ya, ada di sini walaupun tidak terpasang ventilator, tapi dia terpasang tracheostomi. Kalau tidak kita rawat baik-baik, ini mukusnya kayak air mancur dengan bau pes yang khas itu. Ini sampai muncrat-muncrat gitu dari lubang tracheostomi. Warnanya kuning atau hijau dengan bau yang itu. Kalau kita menemukan itu senang untuk belajar, tapi sedih untuk kondisinya dia. Tahu maksudnya? Bukan senang boleh melihat pasien yang gitu, ya, tapi senang kita akan mendapatkan skill, ya, tapi sedih untuk kondisinya, ya. Itu harus kita saksikan. Kak, pasien yang di ruang isolasi tracheostominya kotor banget, mukusnya bahkan sampai meletup-letup, apakah boleh kita saksen, Kak? Oh, boleh, Dek. Oh, beneran. Saksennya di mana, Kak? Ada di gudang. Kita sudah tanda tanda ada saksen di gudang. Artinya mungkin lama tidak digunakan. Karena itu kalian harus cek dulu sebelum dibawa ke pasien. Termasuk nanti kalian menggunakan infus pump, shilling pump, kalian harus cek. Ada sih, Bu, infus pump ada di gudang, dibuka itu ada 6 dan semuanya nggak dipakai. Itu saya. Jadi ketika ada mahasiswa belum itu, Ibu keluarin. Boleh benar ya, Bu, kita pakai. Oh iya, silakan, Bu, kita pakai gitu. Ya, tapi harus dicek. Nah, alat yang harus kita bawa harus selalu ada stetoskop untuk semua pasien dengan gangguan pernafasan. Jadi sebelum suction pun harus kita biasanya ada rongga, kadang ada virus, sering ada WC, ya. Kita pastikan. Ternyata tadi sempat buka-buka foto toraknya juga, oh ternyata memang benar dia bronkitis kronis. Itu termasuk PPOK juga, ya. Kalau ada dahak-dahak begitu, diagnosa keperawatannya pasti dan tidak lain dan tidak bukan adalah Saluran nafas tidak efektif. Iya. Ulangi. Saluran nafas tidak efektif. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Ada diagnosa lagi oksigenasi? Pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif. Ada lagi? Difusi. Oh iya, difusi. Ya kan? Jadi ada 3, bersihan jalan nafas,
difusinya, kalau difusi itu berarti terkait tukar menukar gas antara alveoli dan kapiler, ya. Kalau pola nafas itu berarti ada dua kemungkinan, pusat pernafasannya atau ada sesuatu yang menyebabkan menurunnya komplain paru. Paru kan begini, secara kecil-kecil itu alveoli yang mengembang dan mengempis. Secara makro jaringan paru dari alveoli yang ribuan tadi, kalau bareng-bareng mengembang mengempis itu kan terlihatnya komplain paru mengembang mengempis. Nah, kalau ada sesuatu, ada udem paru, ada cairan, ada tumor, ada kanker, ada asites, kan dia nggak bisa leluasa komplainnya. Ada yang menghimpitnya. Nah, itu juga mempengaruhi pola. Ya. Endoskop. Ada sampah nanti? Ada. Terus kita bawanya bak instrumen yang besar, jangan yang ini, ya, nggak muat. Jadi yang besar supaya ini muat. Kadang-kadang di ruangan kalian menemukan tidak pakai bak steril, tidak pakai nuvokom, langsung pakai flabot NaCl-nya, digunting, dibolongin tengahnya sini, atau dibolongin gini. Buat apa sih ini? Buat nanti bilas waktu melakukan suction. Nah, ini kateter suction, ya. Yang kita ini ya, bawa kateter suctionnya, kemudian bawa kom untuk NaCl steril, karena itu komnya harus ada tutupnya ya. Kemudian ada pengalas, pengalasnya ini boleh handuk saja boleh untuk kita taruh di dada pasien. Kemudian ada bengkok untuk menampung kalau ada dia refleks batuk atau apapun ya. Kemudian beberapa lembar tisu. Tetap dibawa. Seperti ini. Ya, jangan lupa cuci tangan dulu. Kita boleh pasang handuk di sini. Kalau suctionnya memang mau oral dan hidungnya ya. Kalau di tracheostomi ya handuknya di dada. Ya. Ini boleh di sini. Boleh kalau anduknya lebar kita taruh di. Atau karena sampahnya tidak banyak dari pasien, boleh tidak usah diangkat ke pasien. Ya, ini tidak ada pipe-nya, motor bisa keluar. Walaupun nanti tetap pegang-pegang ini, kita maksimalkan yang tetap steril yang tangan kanan, yang tangan kiri yang boleh kontak ke teman. Yang untuk steril taruhnya seperti ya.
kita lihat dulu seperti apa. Sudah pernah melakukan? Belum. Kok belum? Ini konektornya yang bisa kita sambungkan ke alat. Ya, ada lubangnya. Buat apa? Kalau lubang ini tidak kita tutup, maka dia tidak menyedot. Walaupun alat ini menyedot, tapi dia akan keluar ke sini, jadi tidak bisa menyedot karena ya ada akses. Nah, kalau mau menyedot berarti ini kita tutup dengan jari. Ya, tidak perlu kita tutup pakai ini, nanti liwuh ya, jadi pakai jempol. Ya. Dikonek. Jantung. Ini komnya steril ya. Memang enak di situ posisinya ya. Kita pakai handphone steril. Aku juga nggak mau ini. Boleh diambil. Boleh kalian hindari untuk alat. Pakainya jangan di bed pasien, tapi di meja itu. Oke. Ya, jangan juga di atas steril. Ini posisinya selalu ada tulisan left Dan right. Jadi begitu dibuka ini, buka begini, ini posisinya ketika ditaruh ini sudah seperti ini, Oke. bukan begini, tapi jempolnya di samping. Bawah. Ya. Tangannya Kenapa tuh ini ada lipatan-lipatan? Ini untuk menjaga tetap steril, karena kita diberi kesempatan untuk memegang bagian-bagian luarnya saja, bukan bagian dalam. Bagian lipatan tengah ini tidak boleh kita pegang, jadi harus dari dalam, harus dibuka. Ya, atau begini. Ini dibuka. Ini boleh kita pegang. Ini boleh kita pegang. Tapi bagian lipatan dalam ini tidak boleh. Jadi harus begini. Kita satukan kita untuk membantu masing-masing memegang. Buka. Jadi posisi di bawah. Jangan sudah buka begini, tangan kita merapi-rapikan begini. Ini udah on. Ya, tapi begitu dibuka, tangan kita begini aja dari bawah supaya dia nggak nutup lagi. Nah, ini posisinya seperti ini. Terserah kalian boleh pakai yang kanan dulu atau yang kiri dulu. Bagian ini boleh kita pegang karena nih, permukaan ini adalah nanti permukaan yang akan nempel di kulit kita. Tapi yang tidak boleh kita pegang bagian dalamnya sama bagian jari-jari. Tapi bagian ini boleh kita pegang. Ya. Kalau kita mau yang kiri dulu, maka tangan kanan kita yang harus. Ini kekecilan baju. Gimana pakainya? Pastikan jari-jari kalian memasuki rumahnya masing-masing, baru ditarik. Sebelum yakin masing-masing masuk ke jari-jari, jangan ditarik. Ya, kalau sudah masuk baru boleh ditarik. Seperti ini, ya. Nah, setelah itu baru tangan ini tidak boleh lagi memegang bagian luar ini, karena ini jatahnya yang bersih bukan yang steril.
Ya, tangan yang sudah steril harus di dalam dengan sesama steril. Ya, jadi tangan kanan membantu memegang di bagian yang boleh dipegang di tempat yang bersih. Ini dimasukkan. Ya, jadi memasukkan ini itu di langkah kedua, bukan di awal tadi. Ya, jangan lupa. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, nggak akan susah. Sambil merem, tidur, bahkan mimpi ngelindur pun pakai itu. Ya. Nah, kalau yang kedua bebas ya. Kalau masuk semua pas, ya alhamdulillah. Kalau enggak, tangan kita kiri bebas membantu. Ya. Pegang tangannya ya. Ini karena letaknya jadi susah. Tangan kiri tadi. Ya boleh.